Assalamualaikum soleh-solehaku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat belajarnya ya. Oke, hari ini kita masih belajar tentang keliling segitiga. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah disiapkan buku paketnya dan buku tulisnya? Ya, disiapkan dulu buku paketnya. Setelah disiapkan, setelah kalian sudah siap, dibuka buku paket halaman 125. Ya, kemarin kalian sudah mengerjakan yang nomor 1 ABC. Nah, sekarang kita akan membahas yang nomor 2 sampai nomor 5. Ya, silakan dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Selama video ini diputar, silakan diperhatikan betul-betul ya, disimak. Nanti ketika masih bingung, bisa ditanyakan, nanti bisa WA ke Ustazah. Oke. Yang pertama ya, yang nomor 2, kita lanjutkan nomor 2. Di sini ada soal cerita. Lani membuat kerudung berbentuk segitiga beraturan. Namanya juga segitiga beraturan. Berarti ketiga sisinya sama panjang. Berarti segi beraturan itu sama saja segitiga sama sisi, ya, diingat-ingat. Ia akan menghias setiap sisi kerudungnya dengan pita. Berapakah pita yang dibutuhkan Lani jika salah satu sisinya 115 cm? Nah, perlu kalian ketahui ya, segitiga beraturan tadi kan ketiga sisinya sama panjang. Berarti ini yang diketahui kan jika salah satu sisinya 115. Berarti kedua sisinya juga sama. Panjangnya 115. Kenapa? Karena ketiga sisinya sama panjang. Jadi kalau salah satunya 115, berarti kedua sisi yang lain juga 115 cm. Nah, untuk menentukan keliling segitiga adalah menjumlahkan ketiga sisinya. Nah, ini gambar segitiga sama sisi. Jadi kalau AB itu 115, berarti BC dan CA itu juga 115. Karena bentuknya adalah segitiga beraturan atau segitiga sama sisi. Jadi ini berlaku hanya segitiga beraturan atau segitiga sama sisi ya. Nah, kalau misalkan segitiga sama sisi, jika diketahui salah satu sisinya saja, berarti sisi yang lain juga panjangnya sama, ya kan? Karena ketiganya itu sama panjang. Tinggal dijumlahkan saja. 115 ditambah 115 tambah 115 sama dengan 345 cm. Oke, nomor 2 selesai ya. Kalau bingung silakan ditanyakan. Kemudian yang nomor 3. Nah, di sini nomor 3 itu ada 3 bangun. Yang pertama ada bangun segitiga sama kaki. Yang kedua, yang ini segitiga siku-siku. Yang ketiga itu segitiga sama sisi. Nah, di sini
kita disuruh mencari salah satu panjang sisi segitiga. Oke, kita bahas yang pertama adalah segitiga sama kaki. Namanya juga sama kaki ya. Jadi kedua sisinya itu sama panjang ya. Kalau sama kaki, kedua sisinya sama panjang. Ini ada garis merah ya. Ini berarti artinya sama panjang. Nah, panjang sisi sama kaki. Nah, karena yang diketahui adalah kelilingnya. Ini K itu keliling ya. Kelilingnya 67. Nah, salah satu sisinya ini 13. Dikurangi saja, tinggal dikurangi. 67 dikurangi 13 sama dengan 54. Nah, 54 ini adalah panjang kedua sisi. Ini sama ini. Berarti kalau sisi ini saja berapa? Ya tinggal 54 dibagi 2. Berarti di sini ketemu. Ya, di sini ketemu 27, di sini juga 27 cm. Nah, yang kedua adalah segitiga siku-siku. Ya, sudah diketahui di sini alasnya ini 8 cm. Nah, ini sisi miringnya 10. Nah, ini tingginya berapa? Nah, yang diketahui adalah keliling. Jadi keliling dikurangi sisi-sisi yang sudah diketahui. Jadi 24 dikurangi 10 dikurangi 8 sama dengan 6. Gitu ya. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Karena ketiga sisinya sama panjang, meskipun di sini ketiganya belum diketahui sisinya, ya, kalau segitiga sama sisi itu gampang. Kalau yang diketahui adalah kelilingnya, berarti tinggal panjang sisi segitiga sama sisi, berarti 174 dibagi 3. Sama dengan 58 cm. Oh, berarti di sini AB 58, BC 58, dan AC 58. Jadi sama ketiga sisinya kalau segitiga sama sisi. Oke, untuk nomor 3 selesai. Seperti biasa, kalau masih bingung bisa langsung tanya sama Ustazah ya. Nah, selanjutnya nomor 4. Ya, diketahui keliling segitiga sama kaki 56 cm. Jadi yang sudah diketahui adalah keliling segitiga sama kaki ya, kelilingnya ya 56 cm. Jika panjang sisi sama kakinya, berarti ini ya tadi yang pertama kelilingnya, kemudian ini panjang sisi sama kakinya. Berarti sama saja kedua sisi ya, karena kakinya sih ya, panjang sisi sama kakinya itu 14 cm. Berapa panjang sisi yang lain? Oke, langsung saja. Nah, ini kakinya ya. Ini kakinya. Jadi di sini 14, di sini juga sama karena kedua sisinya atau kedua kakinya itu sama panjang. Jadi di sini 14, di sini 14. Nah, di sini berapa alasnya? Oke, tinggal langsung saja kelilingnya 56 dikurangi 14 dikurangi 14 ketemu 28 cm. Berarti di sini alasnya 28 cm. Oke, lanjut. Benny bermain ke rumah pamannya.
Paman Beni sedang membuat taman kecil berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang kedua sisi penyiku, berarti kalau sisi penyiku itu sisi yang berbentuk L ya, adalah 80 cm dan 150 cm. Berapakah panjang salah satu sisi taman? Berarti kita cari apanya ya? Ya, karena di sini yang sudah diketahui kedua sisi penyiku itu kan berarti yang seperti huruf L. Berarti yang kita cari adalah sisi miringnya, ya. Kita cari dulu sisi miringnya, kemudian berapakah panjang pagar yang dibutuhkan Paman Beni seluruhnya? Oke, perhatikan. Ya, nah, yang namanya sisi penyiku adalah ini dan ini, ya. Ini namanya sisi penyiku, ya. Diketahui 150, panjangnya 150 cm dan 80 cm. Berarti yang ditanyakan sisi miringnya, atau saja tulis di sini C, ya. Nah, cara mencari sisi miring itu 150 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Ya. Kuadrat itu berarti pangkat 2 ya. Nah, 150 kuadrat atau 150 pangkat 2 itu bukan 150 dikali 2, tetapi 150-nya itu ada 2. Dikalikan 150 dikali 150 ketemu 22.500 sama dengan 80 pangkat 2. 80 pangkat 2 itu bukan 80 kali 2 ya, diingat-ingat, tetapi 80 dikali 80 ketemunya 6.400. Nah, 22.500 ditambah 6.400 sama dengan 28.900. Nah, ini adalah C kuadrat. Nah, kalau C-nya saja berarti akar dari 28.900. Jadi kamu cari angka yang sama, berapa kali berapa, yang hasilnya 28.900. Ketemulah 170. Kenapa hasilnya 170? Iya, karena 170 dikali 170 sama dengan 28.900. Nah, ini ketemu sisi miringnya. Nah, masih ada pertanyaan lagi. Berapakah panjang pagar yang dibutuhkan Paman Beni seluruhnya? Nah, di sini panjang pagar ya, berarti sama dengan keliling ya. Jadi kan ini pagarnya ya. Ini berarti pagarnya tuh ini ya. Berarti tinggal ditambahkan 150 ditambah 80 ditambah 170 sama dengan 400 cm. Oke. Ya, untuk materi hari ini ya cukup sampai di sini. Silakan dipahami soalnya dan jawabannya. Kalau sudah dipahami, kalau sudah disimak dan tetapi masih bingung, bisa langsung tanya sama ustazah ya. Tanya via WA. Sementara via WA dulu, nanti kalau misalkan sudah tatap muka boleh ditanyakan kembali. Ya, begitu anak-anak. Tetap semangat belajarnya ya. Harus pintar-pintar mengatur waktu ya. Mengatur waktu
di mana waktunya untuk belajar ya dan waktunya untuk bermain. Jadi harus diutamakan belajarnya dulu ya. Nanti setelah belajar boleh bermain. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.